Pertama kali yang saya rasain ketika ada di sana adalah hawanya. Hawanya itu sejuk, kadang dingin, dan nggak tahu gimana hati terasanya tuh adem, tentram, damai banget. Kayak seakan-akan di sini tuh nggak ada, seakan-akan ya rasanya di sini nggak ada kejahatan ibaratnya gitu. Pokoknya kayak nyaman, damai aja. Antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain itu atau dengan alam-alam yang lain itu satu landscape. Ibaratnya kayak kita tetanggaan lah. Iya, dimensi yang tipis ya. Antara alam satu, dimensi satu dengan dimensi yang lainnya itu kayak berdekatan, bertetanggaan. Nah, mungkin bagian dari wilayah yang kita sebut sebagai Agartha sekarang, dulunya juga begitu. Ini kan jadi satu keberadaan yang misteri, jadi satu legenda gitu lah ya, tentang adanya orang-orang yang punya spiritualitas tinggi, di mana mungkin orang menyebutnya sebagai leluhur suci gitu ya kan, punya peradaban yang tinggi tapi di dalam bumi. Itu jadi Agartha, itu jadi seperti menempatkan Agartha pada posisi yang sekaligus spiritualis tapi juga ada fisiknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya, Lin? Bajunya kayaknya royo-royo. Alhamdulillah baik, Mas Anton. Anton gimana kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin, amin, amin. Nah, Sobat Time Travel, Alif, aku tuh kemarin itu ada melihat satu artikel lah, tentang hal yang menarik. Menurutku sih menarik sih, karena dia bercerita tentang bukunya dia yang dia tuliskan, dia rancang sebagai satu catatan komunikasi secara telepatik antara dia dengan satu keberadaan leluhur suci yang ada di satu tempat di kawasan Asia yang orang sebut sebagai negeri Agartha. Nah, menariknya artikel ini adalah karena dia merupakan satu-satunya orang yang mengenalkan gagasan atau konsep tentang Agartha ke dunia barat. Tapi ketika dicari bukunya itu, ternyata bukunya tidak ada. Bukunya itu ketika setelah diterbitkan itu langsung ditarik dari peredaran karena saking terbukanya pengetahuan atau catatan yang dituliskan di dalam buku itu, sehingga dia perlu ditarik kemudian. Itu tersisa tinggal 2, di mana dia memilikinya, si penulisnya itu, dan kemudian dia berikan satu lagi kepada penerusnya, muridnya mungkin ya. Nah, itu yang kemudian diterbitkan ulang dan diedit ulang pada sekitar tahun 1900-an. Nah, gagasan tentang ini yang kemudian banyak dipakai orang-orang sekarang untuk mengenal satu negeri di kawasan Asia di sekitaran Tibet atau Himalaya itu sebagai negeri Agartha. Nah, gimana Alif tentang Agartha nih? Menurut Alif menarik nggak sih pembahasan tentang Agartha? Kalau dari artikel yang aku lihat di sana itu kan, ini kan jadi satu keberadaan yang misteri, jadi satu legenda gitu lah ya, tentang adanya orang-orang yang punya spiritualitas tinggi, di mana mungkin orang menyebutnya sebagai leluhur suci gitu ya kan, punya peradaban yang tinggi tapi di dalam bumi. Itu jadi Agartha, itu jadi seperti menempatkan Agartha pada posisi yang sekaligus spiritualis tapi juga ada fisiknya gitu, karena itu yang kemudian membuat kita ada punya negeri-negeri lain seperti nanti muncul ada Shambhala. Menurut literatur itu kemudian yang memunculkan ada mitos-mitos lain seperti Shambhala, dan kemudian ada teori tentang Hollow Earth lah gitu. Nah, menurut Alif sendiri, dari penelusuran mata batin Alif, keberadaan Agartha itu di mana dan seperti apa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembahasan tentang Agartha itu kan cukup lama ya, udah diangkat oleh banyak orang sebenarnya kan. Saya juga
pernah baca-baca, lihat-lihat di berbagai macam artikel ataupun video-video di YouTube atau di internet. Nah, cuman semakin kesini kok rasa penasaran makin tinggi ya gitu kan. Akhirnya saya coba untuk kesana cari tahu tentang apa sih yang dinamakan negeri Agartha atau tempat yang dinamakan Agartha itu. Kalau kata menurut orang-orang, pendapat orang-orang atau literatur kebanyakan bahwa Agartha konon katanya berada di bawah bumi. Ya, betul. Terus akhirnya ada teori Hollow Earth atau bumi berongga itu kan. Iya, Terus betul. menurut literatur kebanyakan bahwa Agartha itu ya adanya di tengah-tengah rongga itu. Iya. Nah, apakah benar begitu? Ya bisa iya bisa enggak. Akhirnya kan saya penasaran. Terus coba dengan izin yang maha kuasa, saya coba ke sana, saya tembus itu, saya cari tahu yang namanya Agartha. Ternyata setelah saya udah mencoba untuk menelusuri itu, diizinkan untuk mengarah ke situ, ternyata yang namanya yang dikenal sebagai Agartha itu ternyata menurut apa yang saya lihat dan saya alami itu adalah sebuah bangsa sebenarnya, sebuah negeri yang sangat-sangat besar, dari kejauhan pun sangat besar. Dan di sana tuh dari jauh aja yang saya lihat memang terlihat sangat, istilahnya apa ya, sangat makmur. Orang dihuni oleh banyak banget orang, banyak banget kehidupan di dalam sana. Dan bukan cuma sekedar kayak semacam satu kota aja ibaratnya atau satu kampung, enggak, tapi ini mungkin bisa dibilang sebagai sebuah negeri yang amat sangat besar. Ketika saya coba untuk telusurin lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, akhirnya sampailah saya di salah satu titik pinggiran wilayah yang disebut sebagai Agartha kalau di zaman sekarang. Jadi gini, pertama kali yang saya rasain ketika ada di sana adalah hawanya. Hawanya itu sejuk, kadang dingin, dan nggak tahu gimana hati terasanya tuh adem, tentram gitu, damai banget. Kayak seakan-akan di sini tuh nggak ada, seakan-akan ya rasanya di sini nggak ada kejahatan ibaratnya gitu. Pokoknya kayak nyaman, damai aja. Nah, terus juga bukan yang riuh, hingar-bingar orang-orang atau sebagainya, enggak. Mereka tuh memang kedengaran dari kejauhan pun ada aktivitas banyak, cuman bukan yang hingar-bingar kota ibaratnya. Pokoknya nyaman banget, seakan-akan kesan pertama yang saya dapat seakan-akan kalau tinggal di situ atau kita coba berkunjung ke situ itu nyaman banget. Nah, udah kayak gitu, setelah saya ngerasain hawa pertama kali di situ, yang saya lihat, yang saya amati berikutnya adalah wilayah sekelilingnya. Jadi gini, kalau misalkan boleh saya gambarkan sedikit aja, wilayah Agartha itu berada di kawasan bisa dibilang seperti lembah. Nah, anggap aja gini ya, gambaran imajinernya gini. Agartha itu adanya seakan-akan di tengah, di suatu lembah gitu. Kemudian wilayah tersebut dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Tembok itu bukan tembok maksudnya, tapi kayak tebing. Tapi kalau misalkan tebing terus ada jurangnya, ada lembahnya, itu kan atasnya datar. Tapi kalau saya perhatiin di sekeliling si wilayah tersebut, nah tembok-tembok tinggi ini atau tebing-tebing yang sangat tinggi ini, atasnya tuh kayak ketutup awan, jadi nggak kelihatan ujungnya. Nah, kalau misalkan tebing pada umumnya dia kan kayak gini kan, jeblos gitu kan. Tapi kalau ini enggak, dia kayak seakan-akan bisa dinaikin dan di situ tumbuh banyak banget pohon. Nah, kalau karakteristik alam di Indonesia pada umumnya, hutan itu kan atau pepohonan itu yang lebat kayak dan seakan kayak berantakan. Selama saya di sana pertama kali saya datang ke tempat itu, saya lihat di sekeliling wilayah tersebut banyak banget pohon, kayak semacam hutan-hutan. Cuman uniknya gini, pepohonan di sana tuh atau hutan-hutan di sana tuh kayak nggak tahu gimana, kayak seakan-akan rapi aja gitu, kayak ada yang ngelola, kayak ada yang nata. Mungkin bisa jadi itu alam sendiri yang ngejaga gitu, yang membuat rapi. Itu jadi indah. Jadi gini, jadi rapi banget, seakan-akan hutan tersebut bukan hutan, jadi kayak taman gitu. Taman dan bentuknya luas. Iya, sebenarnya hutan, tapi kayak taman. Kalau taman kan teratur ya. Iya. Bukan yang merawat. Kayak seakan-akan kayak padahal nggak ada gitu. Mungkin ya emang alamnya begitu. Indah banget, Mas. Nah, itu
kesan pertama saya. Akhirnya kan saya coba telusurin lebih dalam lagi, saya coba jalan-jalan masuk ke dalam lagi, dan segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ini ternyata kekuasaannya lah gitu. Saya awalnya berpikir bahwa Agartha itu ibarat kayak orang masuk ke dalam pintu, terus nanti dia masuk ke dalam tanah. Ibaratnya gitu. Jadi wilayah tersebut itu seakan-akan kayak daratan aja, yang berada di kawasan lembah tersebut. Luas banget, luas dan banyak sekali penduduknya. Mungkin kalau saya bisa perkirakan dari sudut pandang yang sangat luas, mungkin kisaran di atas ratusan ribu jiwa, mungkin bisa jutaan juga penghuninya gitu. Dan penghuninya itu bukan yang seperti kebanyakan mungkin yang pernah saya baca kayak yang katanya ada monster atau apa. Kalau yang saya lihat, sejauh yang saya lihat itu ya orang, manusia. Beberapa di antara orang-orang tersebut penduduk dari wilayah Agartha itu ya kayak punya cahayanya masing-masing. Dan mayoritas dari mereka, kalau yang saya lihat, mereka itu mencitrakan orang-orang yang punya karismatik yang sangat luar biasa, wibawanya tinggi, dan kalau kita ngelihat orang-orang itu seakan-akan kita kayak bukan siapa-siapa gitu, kayak jiper aja bahasanya gitu kan, kayak ngerasa minder gitu, karena saking mungkin rasanya berwibawa dan karismatik banget lah. Bahasanya mungkin kayak orang yang punya spiritual tinggi gitu nah, ya. Itu kan yang saya bahas itu secara manusiawi, Mas. Oke. Saya yang kelihatan saya memanusiakan apa yang rasa saya gitu. Iya, betul. Nah, udah dari situ ternyata kalau kita amatin lebih dalam, kalau yang saya amatin lebih dalam, memang banyak dari penduduk wilayah tersebut yang kita kenal sebagai Agartha ternyata punya tingkat ilmu spiritual yang amat sangat luar biasa tingginya. Amat sangat luar biasa. Luar biasa tingginya. Oke. Nah, kan kita kan penasaran juga nih, apa sih yang orang dengan spiritual yang sangat tinggi, amat sangat luar biasa tinggi itu, aktivitas mereka tuh kebiasaan apa yang Alif lihat di sana? Selama saya di sana itu ternyata ada beberapa hal yang nggak boleh saya ungkap. Oke. Walaupun saya jalan-jalan di sana, tapi saya nggak akan cerita lebih detail karena setiap wilayah itu punya batasannya masing-masing. Nah, yang saya lihat ya, selama saya jalan-jalan di sana, saya lihat keliling dan sebagainya, aktivitas mereka itu ya sama kayak aktivitas kita, manusia normal aja. Ada yang kayak beternak, ada yang berkebun, ada yang aktivitas kayak semacam pemerintahan, semacam gitulah. Cuman sistem di sana tuh bukan yang kayak di kita zaman sekarang, beda lah gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Nah, kalau misalnya dari segi landscape-nya nih, orang-orang itu tinggalnya di bentuk-bentuk landscape-nya, perumahannya. Ini juga saya nggak akan cerita terlalu detail, tapi secara gambaran umum mereka itu maksudnya gini, wilayah tersebut punya beberapa bangunan yang kayak campuran antara wilayah di Cina atau mengarah ke Tibet, Himalaya, sama gabungan ke India. Mungkin kayak salah satunya kayak bentuk-bentuk Taj Mahal. Contohnya kalau yang ada di alamnya kita di zaman sekarang. Megah dong berarti. Megah banget, Mas. Dan nggak tahu gimana, pokoknya kalau kita ke sana ngelihat itu kayak adem aja, nyaman banget, damai banget gitu, dan megah sekali, luar biasa megah. Nggak tahu gimana tuh, dari kejauhan ada kerlap-kerlip keemasan atau kadang keperakan. Di sana juga lampu-lampunya bagus-bagus lah. Pokoknya gitulah adanya. Gitu. Kayak sebenarnya gini, Mas, kayak negeri dongeng sebenarnya. Alif malah ngeliatnya jadi kayak gitu. Iya, jadi kayak negeri dongeng. Padahal itu mungkin zaman dulunya ada. Kenapa saya bilang mungkin zaman dulunya ada? Karena kita pernah angkat di beberapa episode sebelumnya, salah satunya di episode Sundaland, daratan sebelum adanya Laut Jawa. Kita pernah bahas itu dan pernah mengungkap bahwa mungkin zaman dulu antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain itu atau dengan alam-alam yang lain itu satu landscape. Ibaratnya kayak kita tetanggaan lah. Iya, dimensinya tipis. Ya, antara alam satu, dimensi satu dengan dimensi yang lainnya itu kayak berdekatan, bertetanggaan gitu. Nah, mungkin bagian dari wilayah yang kita sebut sebagai Agartha sekarang dulunya juga begitu. Nah, dulu setelah saya lihat-lihat dan sebagainya, dulu
mungkin bisa aja ya satu landscape dengan wilayahnya alam kita, alam manusia. Tapi kenapa sekarang jadi nggak ada? Ya karena zamannya udah beda, alamnya udah beda, dimensinya udah jauh. Makanya sekarang wilayah-wilayah yang konon dulu katanya ada, ya mungkin salah satu Agartha itu ya sekarang udah nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita temuin secara gampang gitu sih. Nah kalau secara literatur ya yang aku baca itu kan memang dibilangnya tadinya tuh Agartha itu adalah satu wilayah yang ada di permukaan lah gitu orang itu. Terus kemudian mulai masuk ke dalam itu karena dibilangnya di belakang Himalaya ya, agak ke utara Himalaya. Padahal Himalaya itu kan dibilangnya gunung tertinggi sekarang. Padahal dulunya tuh dia ada di bawah lautan kalau secara geologi ya gitu kan. Tapi kan gimana nih membahasakannya supaya orang kan ada Agartha itu jadi seperti ada di ranah spiritual dan ada di ranah fisik ya. Karena kenapa? Karena ketika orang misalnya mengajukan teori tentang Hollow Earth itu, kan dia kayak membentuk satu peta kayak gitu. Ini menarik banget Mas. Ini kita akan membahas dari sudut pandang kita aja. Jadi gini, menurut literatur yang banyak saya baca, ada teori Hollow Earth yang tadi di awal kita bahas dan barusan Mas Anton bahas. Hollow Earth itu apa ya? Bumi berongga itu ya. Dan konon katanya Agartha itu adanya di situ. Kalau misalkan zaman sekarang orang-orang nyari yang namanya Agartha terus ngebor di salah satu wilayah tersebut, pasti yang ketemunya juga batu-batuan, tanah, atau bisa aja ada panas bumi gitu, ada magma dan sebagainya lah. Terus di mana kotanya yang selama ini menjadi legendaris itu kan? Nah, masuk ke ranah spiritual. Yang tadi saya bahas, zaman dulu mungkin landscape antara manusia dengan alam-alam yang lain, dengan dimensi-dimensi yang lain itu menyatu atau saling berdampingan, berdekatan atau bertetanggaan. Sekarang itu udah menjauh, seperti ada tembok yang memisahkan di antara kita semua. Jadi sekarang udah nggak ada. Kalau misalkan orang-orang mau nyari terus ngebor ya nggak akan ketemu. Menurut apa yang saya lihat begitu di zaman sekarang. Karena kan dikasih peta ya. Kalau peta kan berarti kayak penunjuk jalan. Jadi orang kayak diarahkan bahwa kalau mengikuti rambu-rambu yang ada di peta, kalian pasti akan ketemu kan, begitu jadi logikanya kalau untuk orang ini. Tapi ternyata memang menurut Alif nggak mungkin bisa ditemukan secara ini. Secara alamnya kita di zaman sekarang itu menurut saya tuh nggak begitu Mas. Ternyata zaman sekarang itu wilayah yang dinamakan Agartha itu udah berada di dimensi yang lain. Gitu sebenarnya. Dulu melanjutkan pembahasan Mas Anton tentang yang konon dulu katanya Agartha itu adanya di permukaan, ya kan? Nah, dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya dengar juga, ternyata memang dulunya begitu. Jadi dulu ada masa di mana bumi itu kan intinya ada yang surut, lalu ada yang tenggelam. Iya betul-betul. Buktinya ya Himalaya aja ada bukti-bukti bahwa itu ada kehidupan laut yang di fosilnya. Iya betul gitu. Nah, Liv, kalau misalnya kayak bicara dimensi itu, kayak misalnya bisa nggak sih disejajarkan atau diperbandingkan dengan apa yang pernah Alif cerita soal kerajaan pantai selatan lah, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di waktu itu kan Alif cerita ya, orang-orang tuh kan menganggapnya bahwa kerajaan pantai selatan itu adanya di bawah laut gitu kan, tapi kan ternyata enggak waktu Alif cerita itu kan. Emang ada kayak sebuah daratan memang benar gitu. Tapi di dimensi lain. Apakah ini kayak versi yang lain dari yang apa sih bahasanya, karakternya beda, karakter alamnya. Yang satu di laut, yang satu ini di bawah bumi gitu. Sebenarnya gini Mas, katakanlah bukan cuma wilayah selatan aja yang pernah kita bahas. Contohnya kayak Saranjana juga begitu. Gitu. Atau sama Uwentira juga gitulah. Intinya dulu memang ada, sekarang pun ada, tapi alamnya udah berbeda sama alam manusia. Kalau misalkan Agartha itu dicari, dibor menggunakan teknologi dan sebagainya, mungkin nggak akan ketemu juga. Gitu. Yang ketemu ya alamnya kita aja, tanah, batuan atau segala macam. Gitu. Mereka itu udah berada di dimensi yang lain. Nah, terus ini Lev, ya, mereka ini kan orang-orang yang katakanlah punya spiritualitas tinggi lah ya gitu kan. Kira-kira ada nggak sih pesan untuk
buat kita yang ada di permukaan gitu lah, peradaban-peradaban di permukaan, karena kan tadi Alif mengenalnya sebagai bangsa yang penuh kedamaian segala macam. Mungkin dengan situasi kita yang sekarang seperti ini, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan dari mereka. Jadi karena akhirnya kan saya nyari tahu ya kenapa mereka itu sangat damai, nyaman, tentram dan sebagainya. Ternyata mereka itu sangat menjunjung tinggi keluhuran yang ada di alam ini, saling menjaga alam, saling menjaga makhluk hidup dan sebagainya. Pesan-pesan yang mereka sampaikan kepada kita, saya ya tentunya, terus bisa saya coba terjemahin ke Sobat Time Travel dan semuanya yang nonton. Intinya adalah kita tuh di zaman sekarang harus saling menjaga satu sama lain antar manusia, pun dengan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain atau alam itu sendiri. Kan zaman sekarang banyak banget ya manusia itu kayak seakan-akan, maaf ya, kayak serakah. Ukuran perut kita segimana sih? Masa ya ibaratnya gunung aja mau dihancurin gitu atau digali, dikeruk, hasil alam dan sebagainya. Hanya untuk memuaskan cuman perut, untuk memuaskan hasrat aja, nafsu betul. gitu. Intinya itu sih. Intinya ya. Gitu. Saling menjaga alam. Intinya menjaga alam. Nah, terus gini Mas Anton, ada pesan lagi lah dari mereka ya, bahwa gini. Memang dari tadi yang saya sampaikan, dari apa yang saya lihat dan saya alami langsung, bahwa ya mereka itu memang ada di seperti yang di peta penggambarannya itu. Hollow Earth itu ya, yang itu. Tapi bukan di alamnya kita, tapi di alamnya mereka. Oke. Itu pertama. Yang kedua, bicara tentang peta yang udah banyak beredar itu yang tadi Mas Anton sampaikan, yang kayak ada simbol matahari, ada rongga-rongga, terus ada mataharinya. Itu mungkin interpretasinya bisa dipikirkan oleh masing-masing orang. Cuman gini, simbol tersebut menggambarkan, matahari tersebut maksudnya menggambarkan seperti hati yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya kita selalu mensucikan hati lah, atau bertanya pada hati nurani gitulah intinya. Dan itu sebuah pembelajaran yang amat sangat dalam sebenarnya, dari simbol peta itu aja. Bukan cuma sekedar gambar peta doang ya. Ternyata ada kedalaman ajaran batin lah kali ya gitu ya bahasanya. Ya intinya banyak sekali pembelajaran cuman dari peta aja, dari simbol tersebut. Satu lagi mungkin sebelum kita tutup obrolan ini, ada beberapa ilmuwan yang pernah mencari tahu ya tentang Agartha dan sebagainya. Kok mereka bisa sampai segitunya? Ya jangan salah, orang-orang Barat atau orang-orang di luar sana, para ilmuwan dan sebagainya, itu bukan cuma mengandalkan logika manusia aja, bukan cuma mengandalkan teknologi aja, tapi mereka juga punya kemampuan spiritual untuk mencari ke situ. Karena seakan-akan tidak mungkin untuk mencari Agartha atau wilayah-wilayah yang lain cuman mengandalkan logika dan teknologi semata aja, kalau nggak pakai spiritual. Nah itu tuh Liv, aku lupa emang ngasih tahu, itu sebenarnya tuh yang bikin buku itu, yang dia meneliti secara telepatik dengan orang-orang yang ada di Agartha, itu sih orang dari Perancis itu yang namanya Alexandre Yves Dialfedre. Wow, bahasanya Perancis banget lah. Ribet. Nah, dia memang bukan dikenal sebagai kayak akademisi atau ilmuwan lah, bukan. Tapi dia tuh kayak okultis, memang orang yang punya spiritualitas tinggi. Itu sih udah. Dan itu menambahkan yang tadi saya sampaikan tentang ilmuwan tersebut, bukan cuma mengandalkan logika semata dan teknologi, tapi juga spiritual. Itu juga bisa menginterpretasikan apa yang tadi saya sampaikan tentang simbol itu. Intinya balik ke hati juga, hati yang bersih. Gitu sih kurang lebih. Udah, itu aja yang mau disampaikan tentang Agartha atau ada lagi? Sebenarnya banyak. Cuma lagi-lagi kita semua punya batasan. Oke. Sama seperti sampai sini aja. Ada kemungkinan nggak kita bisa ngundang bintang tamu untuk ikut? Mungkin aja ya. Oke. Nah, Sobat Time Travel, semoga apa yang disampaikan Alif melalui penelusuran mata batinnya, menyaksikan langsung tentang peradaban yang ada di dalam bumi, tentang negeri Agartha, bisa menambah kekayaan kita tentang pemahaman maupun pengalaman lagi ya tentang dunia spiritual dan dunia dimensi yang lain. Nah, Sobat Time Travel, jika kalian menyukai
tayangan kita kali ini. Pastikan kalian tekan tombol like dan tetap subscribe untuk terhubung dengan video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.